Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma Pak. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan penjelasan tentang zakat mal, zakat harta yang ada pada masa klasik, yaitu zakat nakdain, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat peternakan, dan terakhir zakat rikas dan barang tambang. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang zakat perdagangan. Yang namanya urudut tijarah, zakat perdagangan, adalah zakat pada harta yang memang sejak awal diperuntukkan untuk perdagangan. Jadi ini tidak melihat apakah berupa emas, apakah berupa bahan pokok, padi, kurma, dan lainnya, binatang ternak atau yang lainnya. Tapi ini melihat pada peruntukannya. Jadi dengan kata lain bahwa zakat perdagangan itu diperuntukkan atau zakat yang harus dibayarkan oleh pedagang. Padi misalnya atau gabah misalnya di tangan petani itu adalah zakat pertanian. Tapi ketika oleh petani sudah dijual ke pedagang, maka itu berubah menjadi urudut tijarah, menjadi harta yang diperuntukkan untuk perdagangan. Pedagang ini otomatis dia kewajiban zakat setelah berlaku 1 tahun. Jadi setiap tahun pedagang itu menghitung harta yang diperdagangkan apakah mencapai nisab atau tidak. Jadi di awal tahun dihitung mencapai nisab, kemudian di akhir tahun mencapai nisab, maka sudah wajib dibayar zakatnya. Ini zakat perdagangan ya. Sekali lagi bahwa ini adalah untuk pedagang, tidak melihat pada bentuk barangnya, tapi untuk peruntukannya, yaitu memang untuk diperdagangkan, dijual belikan. Namanya pedagang itu adalah orang yang membeli kemudian menjual lagi. Kalau hanya orang itu menjual, memproduksi dan menjual, tidak disebut sebagai pedagang, tapi produsen. Dan orang yang hanya membeli saja itu disebut konsumen. Sementara pedagang adalah yang membeli kemudian menjual lagi, membeli lagi, menjual lagi, begitu. Emas misalnya, kalau memang dia punya toko emas, dia tidak memproduksi emas, tapi dia membeli emas dari orang kemudian menjual, itu pedagang. Zakat perdagangan. Jadi emas di tangan orang yang menyimpan itu zakat nakdain, tapi di tangan pedagang termasuk urudut tijarah. Zakat perdagangan ini secara umum nisabnya, ketentuannya sama dengan zakatnya nakdain, yaitu nisabnya adalah 20 dinar atau kurang lebihnya 85 gram emas. Walaupun ada ulama yang berbeda, bukan 85, tapi ada yang 96 gram emas. Tapi yang umum dipakai saat ini adalah 85 gram emas, 20 dinar atau 85 gram emas. Yang kedua adalah syaratnya, tentuannya sudah mencapai 1 tahun haul, tahun hijriah ya. Perdagangannya itu loh, dari pada setiap orang itu ketika awal berdagang, misalnya mulai kecil kemudian membesar, itu setiap tahun dia dihitung hartanya. Ketika sudah mencapai nisab, pertama kali mencapai nisab itu dianggap awal tahun mencapai nisab, kemudian dihitung 1 tahun lagi. Kalau sudah mencapai nisab lagi, maka itu di akhir tahun dihitung mencapai nisab, maka berkewajiban bayar zakat. Yang dihitung bagaimana? Yang dihitung adalah semua harta yang diperuntukkan untuk perdagangan, bukan perlengkapan yang dipersiapkan untuk membantu perdagangan itu. Jadi yang dihitung adalah semua harta yang dipersiapkan untuk perdagangan, baik yang ada di toko, ada di gudang,
dan kemudian hasil jual beli atau uang tunai dari perdagangan itu selama 1 tahun, uang yang ada di kas selama 1 tahun, barang di dagangan mencapai nisab atau tidak. Sementara kalau misalnya toko, bangunannya tidak dihitung, kendaraan operasionalnya tidak dihitung sebagai barang perdagangan. Begitu juga misalnya mebeler, macam-macamnya itu tidak dihitung karena itu bukan dipersiapkan untuk perdagangan. Jadi ini murni adalah barang yang dipersiapkan untuk perdagangan. Itu setiap tahun dihitung mencapai nisab atau tidak. Kalau sudah mencapai nisab, maka dibayarkan 2,5%-nya untuk perzakatan. Untuk menghitung harta perdagangan ini berlaku prinsip pasar dan prinsip monetary unit yang ada di prinsip-prinsip ketentuan atau prinsip-prinsip dalam menghitung dan membayar zakat. Dalam hal ini misalnya yang dihitung untuk menghitung nilai barang dagangan itu adalah nilai real yang ingin dilepas oleh pedagang, bukan nilai waktu kulaan, waktu beli dulu, bukan, tapi adalah nilai yang ingin dilepas ketika ada orang menawar atau memang sudah ditentukan oleh pedagang itu. Misalnya dulu kulaannya 100.000, dia dihitung itu, kemudian nanti menjualnya dengan harga 120.000, tidak boleh kurang, boleh lebih dengan tawaran. Kalau di pasar tradisional kan masih tawar menawar itu 120.000 misalnya, ya dihitung dengan harga 120.000 itu karena itu dianggap harga pasaran. Itu zakat perdagangan ya, kurang lebihnya singkat. Kemudian berikutnya zakat peternakan atau zakat binatang ternak ya. Zakat binatang ternak dalam fikih klasik itu selalu digambarkan atau dijelaskan sebagai zakat binatang yang memang pemeliharaannya dalam rangka untuk diternak. Yang dimaksud diternak di sini adalah untuk dikembangbiakkan. Dikembangbiakkan itu dibiarkan ya selalu untuk beranak sampai berkembang banyak sekali. Lah karakter binatang ternak ini ya, yang memang sengaja untuk dikembangbiakkan ini biasanya adalah ya saimah, digembalakan. Yang tidak digembalakan seperti ayam petelur, ayam pedaging, sapi, penggemukan sapi dan seterusnya, yang mana orang sekarang kan banyak yang ternak berupa penggemukan sapi, beli sapi bibit dibesarkan kemudian dijual lagi. Beli kambing agak kecil digemukkan dibesarkan kemudian setelah menjelang Idul Adha dilepas di pasaran. Ini tidak masuk dalam kategori zakat binatang ternak. Tapi apakah mereka itu tidak ada kewajiban zakat? Ada menurut para ulama, tapi itu masuk ketentuan lain, nanti akan dibahas di bab lain, bukan di bab binatang ternak. Karena binatang ternak yang wajib dizakati dengan perhitungan binatang ternak ini adalah binatang yang diternak, yang dikembangbiakan, sehingga syaratnya secara umum oleh ulama adalah saimah, yang digembalakan. Nah, binatang ternak ini yang umum dalam masa-masa dahulu, di masa Rasulullah dan dalam Islam klasik di Arab itu mencakup 3 hal, unta, sapi, dan kambing. Kemudian para ulama mengkiaskan di antara itu ya dengan binatang-binatang yang sejenis. Misalnya kalau sapi dikiaskan kalau sapi dengan kerbau atau kuda, kalau memang kuda itu ada yang menternak kuda, bukan kuda yang digunakan untuk operasional atau kerja
pemiliknya, tapi memang ternak kuda. Itu kemudian kambing yang sejenisnya, domba dan yang sejenis. Itu 3 jenis itu sudah mewakili binatang yang secara umum diternak, yang nilainya memang sudah layak untuk menjadi orang pemiliknya itu kaya. Sementara kalau binatang kecil di Indonesia itu ada binatang ayam misalnya. Ayam itu kan kalau yang diternak itu artinya yang ayam kampung yang dibiarkan oleh orang yang pemiliknya untuk bertelur, berternak, berkembang secara ininya. Tapi kita lihat bahwa orang yang ternak ayam kampung yang dikembangbiakan itu tidak mungkin besar, karena kalau dilepas itu kalau di kampung-kampung itu punya ayam 100 saja sudah bikin tetangganya marah-marah terus. Sementara kalau ayam yang tadi saya kan yang ayam petelur yang di kandang itu, yang di atau ayam pedaging itu nanti masuk zakat kategori lain, nanti bisa dipelajari di bab tentang zakat-zakat kontemporer. Jadi tidak masuk dalam hal zakat peternakan karena tidak memenuhi syarat dikembangbiakan atau digembalakan. Nah, untuk peternakan ini zakat unta misalnya. Nah, unta itu ya nggak akan kita bahas lah, nanti kalau Anda memiliki unta baru bisa melihat di kitab-kitab bagaimana ketentuannya. Tapi unta itu nisabnya atau ya kadar orang memiliki unta berapa yang wajib dibayar zakatnya. Nisabnya unta itu adalah 5 ekor, karena unta itu sangat besar, nilainya kurang lebih 5 kali, minimal 5 kali dari harga sapi. Jadi 1 ekor unta itu sama dengan 5 ekor sapi kurang lebihnya. Jadi besar dan nilainya juga sangat tinggi, sehingga orang punya 5 ekor unta saja itu sudah dianggap sudah kaya. Jadi 5 ekor unta kewajiban mengeluarkan 1 ekor kambing. Kenapa kambing jadinya? Karena kambing itu binatangnya sangat umum, nilainya kecil, ya cukup untuk bayar zakat. Kalau sama dengan unta, nanti untanya akan habis. Begitu nanti penghitungannya sangat agak rumit ya kalau di zakat unta dengan kategori yang berbeda-beda ya. Umurnya sampai 5 tahun itu masih berkembang terus. Jadi unta umur 1 tahun, unta umur 2 tahun, unta umur 3 tahun. Nah, jadi orang yang memiliki unta sekian wajib yang dibayar zakatnya adalah unta umur 1 tahun, ini sekian unta umur 2 tahun, karena dan seterusnya sampai umur 5 tahun, karena unta itu perkembangan sampai 5 tahun. Nanti berbeda dengan sapi. Sapi itu perkembangannya sama sampai 2 tahun saja, setelah itu hampir sama, sudah besar dan hampir sama, tidak signifikan perkembangannya. Kalau kambing malah 1 tahun itu sudah besar, dan setelah itu perkembangannya tidak signifikan, lebih besar lagi, dan nah, itu unta ya. Kemudian kalau untuk sapi, sapi itu nisabnya adalah 30 ekor. Artinya orang yang mempunyai ternak 30 ekor sapi yang besar saja, itu sudah kewajiban membayar zakat. Kalau belum mencapai 30 ekor yang besar, maka belum wajib zakat. Karena apa? Untuk menentukan nisabnya itu yang dihitung hanya yang besarnya saja, yang induk yang sudah dewasa. Tapi kalau nanti misalnya yang besar sudah mencapai nisab, misalnya yang besar, si A mempunyai sapi yang besar itu 30 ekor unta, 30 ekor. Kemudian untuk menghitung nanti membayarnya zakatnya itu berapa,
itu yang kecil-kecil juga dihitung. Ini yang ulama mayoritas begitu. Misalnya ternyata yang kecil itu ada 10, maka totalnya 40 ekor. Nah, kita lihat di tabelnya. 40 ekor itu berapa yang wajib dizakati. Ini penghitungan sapi sangat sederhana ya. Zakatnya adalah nisabnya 30 ekor. Peternakannya otomatis sudah lebih 1 tahun ya, untuk mencapai nisab 30 ekor. Kemudian dalam setiap 30 ekor itu dikeluarkan zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. Jadi kalau 40 ekor, 40 ekor itu wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor sapi usia 2 tahun. Begitu berkelipatan, setiap kelipatan 30 ekor, maka kewajiban membayar 1 ekor sapi umur 1 tahun. Kalau misalnya 60 ekor, maka 2 ekor sapi umur 1 tahun. Kalau misalnya punya sapinya 70 ekor, maka mau yang zakatnya adalah 1 ekor sapi umur 1 tahun dan 1 ekor sapi umur 2 tahun. Kalau misalnya orang itu punya 90 ekor, ternyata bisa dibagi 3, maka dibayarkan 3 ekor sapi umur 1 tahun. Begitu penghitungannya ya. Terus ya, kalau misalnya ada kelebihan, tidak di belakangnya bukan angka 0 tapi angka satuan, maka dihitung itu antara, jadi 90 sampai 99. Dihitung itu masuk di ini kan. Kami kalau sudah angka 100 sampai 109, begitu itu ikut hitungan 100. Kalau sudah 110 sampai 119 begitu. Ini kemudian kalau kambing ya, nisabnya yaitu batas minimal ternak kambing itu mempunyai zakat, kewajiban zakat itu ketika mempunyai 40 ekor kambing atau domba ya. Nanti penghitungannya sederhana ya, 40 ekor sampai 120. Orang mempunyai 40 ekor sampai 120 itu berkewajiban bayar 1 ekor kambing. Kemudian 121 sampai 200 berkewajiban membayar 2 ekor kambing. Kemudian seterusnya itu kelipatan 100 ekor, itu 1 ekor kambing atau domba yang dibayarkan. Yang dibayarkan ketika zakat itu ya dipilih yang sedang, tidak kurus, tidak gemuk, tidak besar, tidak kecil, tapi yang sedang. Itu tentang zakat ternak ya, sederhananya begitu. Penghitungannya. Insya Allah nanti kalau bisa mau lebih detail silakan dibaca di kitab-kitab atau buku-buku kontemporer. Ini hanya ringkasan sederhana. Kemudian yang terakhir dari pembahasan kita tentang zakat harta klasik ini adalah rikas. Rikas ini ada kerancuan dalam penerjemahan dalam beberapa kitab atau beberapa buku ya, atau kita sendiri menerjemahkannya. Kita sendiri menerjemahkan rikas itu sebagai barang temuan. Ya enggak. Kerancuan dalam menerjemahkan ini menjadi rancu atau menjadi ini di banyak orang karena barang temuan itu juga terjemahnya sama dengan lukotoh. Lukotoh barang temuan, sementara rikas juga diartikan barang temuan, sehingga menjadi dalam pikiran orang lukotoh itu wajiban bayar zakat. Padahal namanya rikas ini adalah barang temuan milik yang ditemui oleh seseorang yang ada di dalam tanah. Tanahnya itu tanah umum. Kalau tanahnya milik pribadi, ngikut miliknya pribadi. Jadi penemuan
milik orang-orang terdahulu yang sudah tidak sambung dengan pemiliknya, tidak mungkin dicari pemiliknya karena memang sudah terputus kepemilikannya, maka ini namanya rikas. Sementara kalau luqotoh itu barang yang jatuh dari pemiliknya. Jadi orang kalau nemu emas di atas permukaan tanah, di pinggir jalan atau nemu di kebun, itu masih ada sambungan dengan pemiliknya. Makanya kalau dalam bahasa Arab atau istilah fikih dinamakan luqotoh, barang yang jatuh dari pemiliknya. Sementara kita mengartikannya sebagai barang temuan. Kalau barang yang jatuh dari pemiliknya itu masih disambungkan dengan pemiliknya, dinisbahkan kepada pemiliknya. Sementara kalau barang temuan itu dinisbahkan kepada yang nemu, orang lain. Lah, barang yang nemu di pinggir jalan atau di kebun, di atas permukaan bumi, permukaan tanah itu namanya luqotoh. Ini tidak ada zakat di sana karena luqotoh ini harus kita berusaha untuk mencari pemiliknya. Harus selalu diumumkan kalau kita ngambil itu dalam rangka untuk mengamankan supaya terhindar dari tangan orang jahat atau orang yang tidak bertanggung jawab. Kita amankan, kemudian kita umumkan siapa pemiliknya, karena pemiliknya ini ya akan mencari-cari terus barang, apalagi barang berharga. Jadi 99% itu masih nyambung dengan pemiliknya dan pemiliknya masih mencari, sehingga di sini tidak ada pembahasan zakat di sini karena itu bukan milik kita. Tidak syarat-syarat zakat tidak terpenuhi pada harta itu karena bukan milik kita sama sekali. Kita hanya mengamankannya saja. Sementara kalau rikas itu langsung karena sudah tidak sambung dengan pemiliknya yang terdahulu, 99 bahkan 100% tidak mungkin mencari pemiliknya, maka barang itu dinisbahkan kepada penemunya. Nemu harta karun, nemu harta yang di tanah umum atau di mana begitu, di hutan atau di ini, maka dinisbahkan kepada penemunya. Kalau nemunya di tanah yang milik seseorang, maka ya langsung milik orang yang menemukan, yang punya tanah. Kalau misalnya ada deal, ya bisa dibagi dua antara yang menemu maupun yang pemilik tanah, misalnya bekerja menggali lubang untuk bikin sumur atau bikin apa begitu, ternyata nemu, kemudian kalau ada ini bisa berbagi antara pemilik sama penemu. Lah itu namanya harta karun atau rikas, dan itu wajib dizakati 1/5-nya. Tidak menunggu haul, menurut mayoritas ulama tidak menunggu haul. Dari saat itu juga dibayar 1/5%-nya. Dan apakah ada nisab atau tidak? Ini ulama berbeda pandangan. Menurut Hanafi itu tidak ada nisabnya. Artinya nemu barang rikas berapapun berkewajiban bayar zakat 1/5-nya, 20%-nya. Jadi nemu rikas yang nilainya 1 juta dibayar 200.000 untuk zakatnya, begitu, karena tidak ada nisabnya. Sementara menurut mazhab Syafi'i dan yang lain itu tetap ada nisabnya sama dengan emas. Jadi nisabnya 85 gram, 20 dinar. Orang yang menemukan di bawah itu tidak berkewajiban membayar zakat. Ini menurut Imam Syafi'i. Jadi dalam masalah nisab zakat rikas itu ada perbedaan ulama. Apakah berkewajiban bayar zakat, ada nisab atau tidak. Kalau menurut Abu Hanifah tidak ada nisab, artinya berapapun menemukan berkewajiban membayar zakat rikas. Wallahu alam bishawab. Itu saja penjelasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.